Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? How are you today? Alhamdulillah, Ustazah Tini fine too. Anak-anak, setelah seminggu kalian melaksanakan PTS, pekan tengah semester, pada kesempatan kali ini kita belajar kembali tentang volume bangun ruang. Ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kalian simak video berikut ini ya. Hari ini kita akan membuktikan atau mencari rumusan bagaimana menentukan volume dari sebuah kubus. Ya, yang Ustazah pegang ini adalah kubus. Jadi berbentuk persegi, 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 persegi. Oke. Yang akan kita jelaskan di sini adalah menghitung volume. Volume itu berarti isinya, ya. Ini kita isi dengan air. Nah, ketika kita mengisi dengan air, bagian yang terpenuhi pertama kali, coba perhatikan anak-anak. Yang terpenuhi pertama kali itu adalah bagian alas, ya, bagian alas ini terpenuhi. Berarti bagian yang pertama kali adalah luasnya alas ini yang terpenuhi, ya. Kemudian ketika diisi air, volumenya akan bertambah dengan perubahan ketinggian, ya. Jadi volumenya akan bertambah dengan perubahan ketinggian. Oke. Volume air yang isinya tidak penuh seperti ini, tentu saja volumenya akan lebih sedikit dibandingkan dengan volume air yang penuh. Nah, ini penuh. Ini akan lebih banyak dibandingkan dengan yang tadi. Sehingga dari sini untuk menghitung volume sebuah kubus itu pertamanya awalannya adalah terpenuhinya luas alasnya, ya. Luas alas kemudian tergantung juga dengan ketinggian dari kubus tersebut. Nah, apa yang Ustazah pegang ini? Bangun ruang apa namanya? Ya benar, bangun ruang tabung, ya. Tabung cirinya adalah alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kita akan mencari bagaimana untuk menghitung volume tabung. Oke. Kita isi air ini, ya. Kita isi tabung ini dengan air. Nah, seperti pada volume kubus, tabung pun demikian. Yang pertama kali terisi adalah bagian alas, ya, sehingga luas alas dari tabung ini itu terisi. Kemudian jika kita ingin menambahkan volumenya, maka akan bertambah dengan ketinggian. Semakin penuh isinya, maka semakin besar volume air yang bisa dimuat oleh tabung ini. Sehingga anak dari sebuah tabung untuk menghitung volumenya tergantung dari berapa luas alas dan ketinggiannya. Demikian juga dengan kubus juga tergantung dari luas alas dan ketinggiannya. Sehingga dari dua percobaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menghitung volume kubus, volume balok maupun volume tabung itu adalah tergantung dari luas alas dan ketinggiannya. Sekali lagi, untuk menghitung volume kubus, balok, dan tabung yang sudah kita pelajari tadi, itu tergantung dari luas alas dan ketinggiannya.
Setelah kalian mengamati dari video pembelajaran tadi, bahwasanya untuk menghitung volume kubus ya, yaitu dari luas alas dikalikan tinggi. Sementara alas dari kubus itu adalah persegi. Sehingga untuk menghitung volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Sedangkan untuk menghitung volume balok, ya kalian tahu bagian bawah panjang, lebar, dan tinggi. Volume adalah tergantung dari luas alas dan ketinggiannya. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah panjang kali lebar dikalikan tinggi. Itu adalah volume dari balok. Untuk menghitung volume tabung, ya volume tabung anak-anak, yaitu luas alas kalikan tinggi. Kalian masih ingat alasnya berbentuk lingkaran, ya luas alas lingkaran adalah pi kali R dikalikan tinggi. Ya, itu adalah 3 bangun ruang yang kita pelajari volumenya. Nah, berikut ini akan Ustazah berikan 3 contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Hitunglah volumenya. Ya, untuk bisa memudahkan memahami soal ini, Ustazah tampilkan gambar bangun kubus yang panjang rusuknya adalah 10 cm. Ya, seperti ini ya. Kita bisa menyelesaikan tadi bahwa untuk menghitung volume adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Rusuknya sama panjang semua yaitu 10 kali 10 kali 10 cm kubik ya. Sehingga volumenya adalah 1000 cm kubik. Volume untuk kubus yang panjang rusuknya 10 cm adalah 1000 cm kubik. Contoh soal yang kedua. Sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 90 cm kali 60 cm kali 75 cm. Jika akuarium tersebut terisi penuh air, berapa volume air dalam akuarium? Sekali lagi, untuk memudahkan sebuah soal cerita, kita bisa menggunakan gambar ya. Ya, akuariumnya panjangnya 90 cm, lebarnya 60 cm dan tingginya 75 cm. Ini terisi air seluruhnya. Kita bisa menyelesaikan yaitu mencari volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 90, lebarnya 60, tingginya 75. Hasil perkaliannya adalah 405.000 cm kubik. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Oke. Volume air dalam akuarium adalah 405.000 cm kubik. Contoh yang ketiga. Sebuah kaleng berbentuk tabung dengan diameter alasnya 21 cm dan tinggi 70 cm terisi penuh oleh minyak. Berapa volume minyak dalam kaleng tersebut? Ustazah gambarkan bentuk kalengnya dengan diameter 20 cm dan tinggian 70 cm. Untuk menghitung volumenya yaitu luas alas kali tinggi, pi kali R kali T. Karena yang diketahui adalah diameter, maka untuk menentukan R, diameter dibagi 2. Pi
pi kita gunakan 22/7 karena bilangan untuk diameternya adalah kelipatan 7 ya. Seperti pembagian yang sudah pernah kita laksanakan ya. Kalian sederhanakan yang bisa dibagi. Nah, akhirnya ketemu volume sama dengan 11 kali 3 kali 21 kali 35. Nah, asal-usulnya dari mana? Tentunya kalian bisa ya. Yang 22 dibagi 2 dapatnya 11. Yang 3 itu didapatkan dari 21 dibagi 7. Ya, sementara yang 35 didapatkan dari 70 dibagi 2. Hasilnya adalah 24.255 cm kubik. Jadi, volume minyak dalam kaleng adalah 24.255 cm kubik. Demikian anak-anak dari paparan menghitung volume 3 bangun ruang. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami ya. Berikut juga dengan contoh-contohnya. Untuk lebih memahami anak-anak, kalian wajib mengerjakan latihan yang Ustazah berikan. Oke anak-anak, Ustazah berpesan, don't forget pray on time, don't forget obey your parent, don't forget reading of Holy Quran, don't forget study hard, and be careful. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.